Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adnan Syakuro dan kawan saya Muhammad Diki Syaputra. Kami di sini akan menjelaskan beberapa fitur dan juga tata cara untuk melakukan pemesanan melalui aplikasi e-commerce Lazada. Sejarah singkat tentang Lazada. Lazada Group didirikan pada 27 Maret 2012 oleh Rocket Internet dengan tujuan membangun model bisnis seperti Amazon.com di Asia Tenggara. Karena pada saat itu, untuk pasar Asia Tenggara, Amazon tidak berfokus pada area tersebut. Sehingga Rocket Internet berinisiatif untuk menciptakan layanan e-commerce yang seperti Amazon.com. Rocket Internet adalah inkubator Jerman yang membangun perusahaan meniru model bisnis perusahaan teknologi Amerika Serikat, Amazon, yang sukses di pasar negara berkembang. Pada 2016, Alibaba Group mengakuisisi saham Lazada dengan membayar 500 juta dolar Amerika Serikat untuk saham baru dan membeli saham senilai 300 juta dolar Amerika Serikat dari investor yang ada sebelumnya. Lalu pada tahun 2017, Alibaba Group meningkatkan kepemilikan sahamnya yang semula 51% menjadi 83% dengan menambahkan dana sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat pada investasinya. Lalu yang pertama, saya akan menjelaskan tentang login dan daftar. Sini, sebelum menggunakan e-commerce, akan lebih baik jika kita membuat akun terlebih dahulu. Apabila sudah mempunyai akun, maka kita cukup login. Sini ada pilihan melalui nomor telepon atau email, lalu masukkan kata sandi, login. Bisa juga melalui Facebook atau melalui Google. Ataupun jika belum membuat akun, maka kita cukup menekan tombol daftar di sini. Nah, lalu kita akan masuk ke menu daftar. Di sini saya akan mencoba untuk mendaftarkan akun. Masukkan nomor telepon. Lalu masukkan sandi. Masukkan tanggal lahir. Lalu pilih jenis kelamin. Masukkan nama lengkap. Lalu klik daftar. Di sini kita bisa diberi pilihan, yaitu apakah ingin mendaftarkan email atau Facebook atau melalui akun Google. Di sini saya akan mencoba mendaftar melalui nomor telepon. Daftar. Sebelumnya kita harus menggeser ini agar mendapatkan kode SMS. Baik. Lalu seharusnya pada nomor telepon tersebut kita akan menerima kode verifikasi sebanyak 6 digit. Daftar. Maka di sini akan terbuat akun. Lalu kita masuk selanjutnya, yaitu beranda Lazada. Pada beranda kita dapat melihat banyak sekali tampilan-tampilan. Seperti di sini ada kategori, ada iklan, ada menu untuk mencari produk, ada keranjang, dan lain-lain. Yang pertama kita akan membahas kategori barang. Pada di sebelah kiri, sebelah sini, kita bisa melihat beberapa kategori barang yang akan memudahkan kita dalam mencari produk-produk apa yang kita cari pada Lazada. Seperti misalnya kita ingin mencari handphone, maka di sini kita menuju peralatan elektronik, maka akan muncul handphone. Kita klik. Nah, di sini akan muncul beberapa pilihan brand-brand ternama yang memproduksi handphone. Sini dapat kita lihat, maka muncullah pilihan handphone yang kita cari. Kita balik. Begitu juga pilihan menu lainnya.
Lalu ada katalog barang. Katalog barang di sini seperti di sini. Kita diberi pilihan berupa rekomendasi ataupun koleksi-koleksi terbaiknya atau barang-barang paling populer yang dicari di Lazada. Di sini bisa juga di sini hanya untukmu. Hanya untukmu ini bisa muncul karena apa yang kita telah cari sebelumnya. Misalnya di sini saya pernah mencari produk earphone, maka di sini akan muncul beberapa pilihan earphone lainnya. Begitu juga dengan yang lainnya. Nah, di sini di atas ini ada juga menu customer care. Customer care di sini terdiri dari beberapa pilihan, yaitu pusat bantuan, order dan pembayaran, pembatalan pesan, pengiriman, pengembalian barang dan dana, dan yang terakhir adalah live chat 24 jam. Sini kita akan coba untuk melihat pusat bantuan. Nah, di sini kita bisa memberikan keluhan-keluhan kita ataupun pertanyaan-pertanyaan seputar Lazada. Misalnya di sini ada beberapa pertanyaan yang sering diajukan. Contohnya bagaimana mengecek ongkos kirim ketika saya membuat pesanan dan lain-lain. Ada juga di sini topik-topik yang biasa ditanyakan atau yang sering ditanyakan oleh pengguna lainnya. Ini ada juga apabila di sini tidak ada pilihan yang kita cari, maka kita disediakan pilihan untuk live chat atau chat akun pribadi Lazada itu dengan pilihan ini, chat sekarang atau opsi lainnya. Kembali customer care, lalu order dan pembayaran. Nah, di sini kita diberi pilihan, kita diberi penjelasan tentang tata cara pembayaran atau bagaimana cara-cara pembayarannya. Di sini ataupun pilihan-pilihan kita untuk membayar. Pertama bank transfer, ada kartu kredit, bayar tempat atau COD, ada cicilan dan lain-lain. Lalu di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul seperti yang sebelumnya, bagaimana cara saya melakukan pembayaran dengan transfer melalui bank BNI dan lain-lainnya. Ada juga topik seperti yang tadi, dan juga menu chat khusus apabila di sini tidak terdapat apa yang kita cari. Lalu ada pembatalan pesan, sama juga seperti sebelumnya ada beberapa pilihan-pilihan pertanyaan yang sering ditanyakan. Ada pengiriman. Ini masalah-masalah tentang pengiriman yang sering terjadi atau yang sering ditanyakan, sama seperti sebelumnya. Lalu pengembalian barang, sama juga berisi pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan. Lalu yang terakhir ada live chat. Nah, live chat ini misalnya kita ingin menanyakan secara cepat gitu, atau akan muncul akun admin dari Lazada yang akan membantu kita untuk menyelesaikan masalah yang kita alami. Lazada juga menyediakan bagi kita yang ingin menjadi seller atau penjual di aplikasi Lazada ini. Itu kita klik menjadi seller. Nah, di sini kita akan diberi penjelasan mengapa kita harus berjualan di Lazada. Pertama, bebas komisi, bebas deposit, dan lain-lain. Apabila kita sudah memiliki akun, maka kita akan disuruh login. Nah, di sini syarat-syarat apabila kita ingin menjadi seller di Lazada, pertama KTP, NIB, dan lain-lain. Lalu ada juga testimoni dari beberapa orang yang telah menjadi seller di Lazada. Lalu ada seller support yang akan membantu kita dalam menjadi seller dan lain-lain.
Lalu apabila kita telah memesan, kita bisa melacak pesanan kita sedang di mana barang itu, apakah masih di seller atau telah sampai di kota kita atau masih di tempat pengiriman. Itu dengan cara menginputkan nomor pesanan kita yang kita dapatkan setelah kita membayar pesanan kita, maka akan muncul nomor pesanan. Di sini Lazada tidak hanya bekerja sama dengan para penjual-penjual retail kecil. Lazada juga bekerja sama dengan brand-brand ternama seperti Samsung, Apple, dan lainnya. Yang semua itu tergabung dalam Lazmall. Sebenarnya Lazmall ini hampir sama saja dengan Lazada yang biasa, hanya saja di sini kita akan langsung bertransaksi atau berjual beli dengan brand tersebut, bukan melalui pihak ketiga atau dan lain-lain, tetapi langsung kepada brand tersebut. Itu kita langsung memesannya. Di sini ada Ramayana, ada sepatu Spotek, ada sepatu Lik, dan lain-lain. Yang jelas di sini barang-barang ini dijamin aman untuk kita pesan. Tidak akan ada penipuan ataupun dan lainnya. Sini juga terdapat menu-menu sama seperti di beranda tadi. Ini ada pilihan banyak menu. Nah, dan juga lalu kita akan menjelaskan tentang pulsa dan tagihan. Di sini pulsa dan tagihan ini berisi seperti voucher game atau membayar listrik dan lain-lain. Ini pulsa data, bayar tagihan, voucher game, voucher makanan, dan lain-lain. Sini ada juga dia bekerja sama dengan Gojek, berarti bisa beli GoPay, sisi GoPay. Nah, ini seperti voucher game. Voucher makanan juga bisa beli di sini, dan lain-lain. Cara pemesanannya sama saja seperti kita membeli barang ataupun lain-lainnya. Nah, lalu ada Las Global. Las Global ini berisikan kumpulan barang-barang yang berasal dari luar negeri. Artinya produk-produk tersebut ini dikirim dari luar negeri seperti Cina, Taiwan, dan lain-lain. Untuk tampilannya sama saja, hanya saja untuk biaya ongkir dari produk sini akan lebih mahal karena ya harus mengurus pajak dan lain-lainnya. Karena barang ini kan dari luar negeri, jadi harus mengurus pajak terlebih dahulu. Tanda bahwa barang ini berasal dari luar negeri. Nah, di sini akan ada informasi mengenai dikirim dari luar negeri. Ini biaya tambahan. Biasanya juga kalau dari luar negeri itu untuk waktu pengiriman akan lebih lama, berkisar 8-17 hari. Nah, lalu di sini ada juga voucher belanja. Voucher belanja ini bersih voucher-voucher atau tawaran-tawaran voucher. Seperti kita kalau belanja di mall, kita akan mendapatkan voucher apabila membeli sebesar 3.000 misalnya di sini. Atau setelah kita membeli misalnya di produk Piero, setelah kita membeli sepatu mereka dengan total harga 350.000, maka kita akan dapat voucher 20%. Sama seperti apabila kita belanja di mall. Nah, sini juga kategori-kategorinya, vouchernya. Nah, lalu di sini ada flash sale. Apa itu flash sale? Flash sale adalah produk-produk yang ditawarkan dengan potongan harga yang lebih banyak, tetapi memiliki batas waktu. Seperti di sini. Di sini flash sale itu flash yang artinya cepat. Jadi kan ada batas waktu
untuk kita memilih produk-produk ini. Misalnya di sini dalam 2 jam lagi akan habis dan dilanjutkan jam 12 malam nanti, jam 12 malam nanti. Nah, di sini biasanya untuk potongan harga itu lebih besar. Misalnya di sini baju yang semula harganya, nah, misalnya di sini baju yang masuk flash sale tadi yang awalnya harganya 85.000 diskon 74% menjadi 22.500. Nah, bisa kita di sini bahwa diskonnya sangat besar, yaitu 74%, dan bajunya menjadi sangat murah. Tapi di sini ya seperti yang saya bilang tadi, memiliki batas waktu, dan itu harus ya terkadang barang-barang yang di flash sale itu sangat dicari-cari atau dinanti-nanti oleh orang, sehingga kita harus berebut dengan orang-orang lainnya. Selain berebut dengan waktu, berkejar dengan waktu, kita harus kejar-kejaran dengan orang pelanggan lainnya. Biasanya juga dalam flash sale ini, apabila seperti tanggal 12-12 kemarin, atau 1-1 di bulan depan, akan ada promo-promo yang sangat besar. Lebih voucher atau potongan harganya itu sangat besar. Bahkan ada untuk iPhone 12 itu akan di harga sebesar Rp99 atau bahkan lebih murah. Tapi ya kadang ada beberapa orang yang curang dalam mendapatkannya. Baiklah, saya kira untuk beranda dari Lazada, oh ya sebelumnya ketinggalan, di sini ada ikon keranjang. Ikon keranjang ini seperti kita belanja di mall atau di tempat pusat perbelanjaan, tempat kita menaruhkan barang apa yang kita cari. Misalnya di sini tidak ada kan, karena sebelumnya tidak ada, saya masukkan di sini. Misalnya di sini saya coba seperti ini. Nah, ini kita pilih ukurannya ya sembarang saja dulu, lalu kita tambahkan ke troli. Nah, di sini kita lihat troli. Nah, maka di troli sini akan muncul badge 1 yang tandanya bahwa ada 1 buah produk dalam keranjang kita, yaitu sepatu yang saya pilih tadi. Baiklah, saya kira sekian yang dapat saya sampaikan dari beranda atau halaman utama Lazada dan fitur-fitur yang terdapat di dalamnya. Selanjutnya tentang tata cara untuk proses pemesanan barang atau pengiriman barang, tata cara pembayaran barang akan dijelaskan oleh kawan saya Muhammad Dwiki Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dwiki Saputra. Saya akan melanjutkan membedah marketplace Lazada, yaitu proses transaksi, yaitu proses pemesanan, pembayaran pada marketplace ini. Saat ini kita sudah ada di halaman beranda Lazada. Apabila kita ingin mencari suatu barang yang kita ingin beli, maka cara yang paling mudah yang pertama sekali itu adalah kita mengetik kata kunci benda apa yang ingin kita beli di Lazada tersebut. Nah, langsung aja kita cari barangnya. Contohnya kita ingin membeli sebuah, contohnya saja kita ingin membeli sebuah power bank. Di sini terdapat dari hasil pencarian kita tersebut menampilkan beberapa rekomendasi barang-barang powerbank yang banyak dibeli oleh para pengguna marketplace ini. Nah, di sini bisa kita lihat penilaian penjualnya. Ada yang mendapatkan bintang 5 dengan skor paling banyak, dan toko tersebut berada di daerah mana. Contohnya saja kita ambil barang yang satu ini. Barang ini dijual oleh Lazada Mall, dan ini barang yang tidak memiliki label Lazada Mall, maka ini merupakan seller-seller dari Lazada yang bukan dinaungi oleh Lazada Mall. Ini kita beli. Nah,
Apabila suatu ketika kita ingin membeli barang ini, termasuk barang yang kita inginkan, tetapi kita belum mempunyai dana untuk membeli barang ini, maka barang ini bisa kita masukkan ke dalam daftar wishlist atau daftar keinginan barang yang ingin kita beli. Kita beri tanda love di sini, maka dia akan masuk dalam daftar wishlist atau barang yang kita inginkan. Nah, di sini terdapat beberapa informasi penting tentang produk ini, seperti pilihan pengiriman dan biaya pengirimannya, bayar di tempat berlaku, informasi tentang pengembalian dan garansinya, dijual oleh toko siapa, dan toko ini juga menjual barang-barang serupa apa yang dijualnya. Dan juga kita bisa melihat bagaimana ulasan atau review dari para pembeli yang sudah membeli. Apabila kita ingin membeli beberapa barang dalam satu pembayaran, maka barang tersebut bisa kita tambahkan dulu ke troli terlebih dahulu. Maka barang ini akan masuk ke dalam troli. Kita contohkan, kita beli sekarang. Di sini terdapat alamat pengiriman penagihan. Di sini bisa kita rubah ke alamat mana atau penagihan mana yang kita inginkan. Di sini bisa kita pilih pengirimannya. Estimasi pengirimannya itu dari tanggal 19 sampai 21 Desember. Dikirim oleh toko robot. Selanjutnya kita buat pesanannya. Kita cek dulu apakah semua informasi pengiriman dan penagihan alamatnya ini sudah benar atau belum. Apabila sudah benar, jika kita mempunyai voucher diskon biaya pengiriman, kita bisa masukkan kode voucher ini dan kita gunakan. Ini merupakan harga total dari harga produk dan harga biaya pengiriman dan sudah termasuk PPN. Selanjutnya kita buat pesanan. Di sini ini sudah masuk dalam riwayat pesanan kita dan kita bisa memilih berbagai macam pilihan metode pembayaran. Dimulai dari kartu kredit, bayar di tempat atau COD, bank transfer, bayar di counter, internet banking, kredivo, Lazada kredit, atau Dana. Aplikasi Dana ini dia akan terregistrasi apabila kita mendaftarkan akun Dana kita terhadap akun Lazada kita. Contohnya saja kita ingin membayarnya di counter Alfamart atau Indomaret. Langsung saja diklik. Di sini kita bisa lihat kita ingin membayarnya di Alfamart atau di Indomaret, bisa dipilih. Itu tergantung dari pembeli ingin membayarnya di mana. Oke, ini merupakan pesanan. Ini adalah sebuah halaman yang menampilkan bahwa pesanan kita sudah berhasil dibuat dan hanya tinggal menunggu pembayaran agar proses pesanan kita itu berlanjut. Kode bayar ini akan berlaku selama 24 jam dan apabila kita tidak membayarnya dalam jangka waktu 24 jam, maka pemesanan ini dianggap hangus. Pemesanan ini akan diverifikasi secara otomatis setelah pembayaran berhasil. Kita di sini juga bisa melihat pesanan kita. Kita lihat pesanannya. Pesanan ini diinformasikan masih menunggu pembayaran. Dan apabila kita sudah membayar dan ingin membatalkan barang yang kita beli ini, kita bisa memilih opsi membatalkan pesanan. Sebelum itu kita melihat wishlist atau barang-barang yang kita inginkan gitu, yang ingin kita beli suatu saat. Di sini beberapa barang yang diinginkan sebagai contoh yang dibuat secara random.
Ini adalah barang-barang pesanan terakhir kita. Ini seperti power bank, ada flash disk, barang terakhir yang kita beli. Dan di akun ini juga kita bisa lihat daftar-daftar pesanan kita yang sudah dibeli, yang sedang dikirim, sedang diproses penjual, atau sedang menunggu pembayaran. Di sini terdapat 2 pesanan yang sedang menunggu pembayaran, dan kita dapat juga melihat daftar-daftar pesanan kita sebelumnya. Kita bisa memfilter berapa banyak pesanan yang kita buat, seperti semua pesanan, atau 6 bulan terakhir, atau 5 pesanan terakhir. Ini kita kembali. Ini ada salah satu contoh pesanan yang dibatalkan dan salah satu contoh pesanan yang sudah diterima. Di marketplace Lazada ini kita bisa mencek langsung paket yang atau barang yang kita beli itu sudah sampai di mana. Langsung saja kita lacak paketnya sebagai contoh. Di sini bisa kita lihat setelah pesanan ini kita bayar, pesanan itu akan lanjut diproses, dikemas, dan dikirim. Ketika pengiriman ini, maka kita akan dapat sebuah resi pengiriman yang bisa kita cari di mana posisi barang tersebut berada. Nah, di sini bisa kita lihat info kurir yang mengirimkan pesanan kita, yaitu adalah Lex ID. Nah, di sini karena pesanannya sudah terima, maka informasinya pesanan ini sudah diterima, dan di sini terdapat pesan untuk memberi sebuah ulasan terhadap barang yang kita beli. Di sini kita juga bisa memberi beberapa ulasan tentang produk-produk yang sudah kita beli. Ini karena ulasan yang kita beri pada sebuah toko yang kita beli itu adalah sebagai tingkat kepuasan pembeli terhadap toko yang menjual. Di sini terdapat tuh riwayat yang kita beli. Contohnya, inilah bedah tuntas dari marketplace Lazada. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.